waktunya sudah jam 9. Kita akan mulai saja acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yasiba, Sobat The Winner ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah menakdirkan kita berkumpul di dalam majelis ilmu kajian Quran yang insya Allah dirahmati, Allah ridho dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mengucapkan selamat datang kepada semua sahabat Yasiba, Bapak Ibu, dan semua sobat The Winner yang pada kesempatan pagi hari ini mengikuti kajian Enjoy and Man dengan tema menjemput rahmat Allah tanpa batas ya. Dan ada 5 keutamaan ya, kita mengikuti kajian kita pada pagi hari ini, ada 5 keutamaan mengikuti kajian Quran. Yang pertama insya Allah akan dimudahkan jalan kita menuju surga, kemudian yang kedua adalah mendapatkan ketenangan rahmat dan dimuliakan oleh para malaikat. Kemudian yang ketiga ya, kita akan dicatat sebagai amalan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang keempat, selama mengikuti kajian ya, kita ini akan dicatat sebagai amalan orang yang sholat. Dan insya Allah amalan kita akan dicatat di langit ketujuh menjadi amalan-amalan kebaikan ya. Masya Allah ya, pahala mana yang lebih besar daripada ini ya. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang pada hari ini ditakdirkan untuk mengikuti kajian Quran ya dengan tema Enjoy and Man, menjemput rahmat Allah tanpa batas. Sebelumnya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim ya, semoga Allah merahmati acara kita pada pagi hari ini. Dan kajian Enjoy and Man dengan tema menjemput rahmat Allah tanpa batas diselenggarakan oleh Yasiba, Yayasan Cahaya Ilmu Berkarya, yaitu yayasan yang sudah diafirmasi selama 7 tahun oleh leader kita, leader besar kita, Ibu Yusanidah dan Bapak Abi Purdi, kemudian diprakarsai oleh beberapa leader Nuskin sebagai wadah pendidikan bisnis berbasis nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, terutama bagi leader Nuskin yang Muslim, dan akan menjadi wadah pengabdian dan kontribusi kepada masyarakat, sehingga bisnis yang kita jalankan pada hakikatnya bisa kita jadikan bekal untuk kita bisa pulang kampung ke rumah kita yang sebenarnya, yaitu surga. Yasiba memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia dan dunia yang berilmu, maju, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Dan Yasiba memiliki misi untuk menjadi wadah perubahan kehidupan dengan menyelenggarakan pendidikan yang membudayakan nilai-nilai kebaikan yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang menghantarkan umat memenuhi fitrahnya sebagai umat yang unggul, pemenang, dan berdampak. Kita akan saksikan bersama-sama video latar belakang pembentukan Yasiba. "24 jam kita mengabdikan diri pada bisnis ini. Memulai hari penuh semangat dengan kerja-kerjanya, dan menutup malam dengan doa-doa khusyuk untuk keberhasilannya. Bukan sebuah perjuangan yang terpaksa. Kita sangat happy saat melakukannya, karena kita punya 1001 mimpi yang menjadi pembakar semangat kita sehari-hari. Mimpi-mimpi yang besar bukan hanya mimpi untuk diri sendiri. Ada waktu saat kita mengingati akhir kehidupan, ingin berpulang dengan sebanyak-banyak bekal kembali ke kampung halaman, dan mempersembahkan bagi agama dan umat ini sebaik-baik hasil perjuangan. Tapi, kenapa semangat berbakti kepadanya tidak sebesar saat kita menjalankan bisnis-bisnis kita? Apakah karena kita melihat agama ini sebagai serangkaian aturan-aturan saja, sehingga tidak ada rasa saat menjalankannya? Now, if we look to the Quran, we'll find that 3%
3%. You just take all the verses in the Quran that are of a legal nature, and then count all the verses of the Quran, take the quotient, and you'll find out that about 3% of them are commands and prohibitions, divine commands and prohibitions. 97% of the Quran teaches ethics, the relationship between God and man, the purpose of life, morality, other truths as well, how to use reason and faith, the extreme importance of using reason and faith, teaches many, many major themes. Jangan setengah-setengah, karena Islam akan mengantarkan kita kepada jalan kita menuju rumah asing kita, surga. Pada 3 Januari 2022, berkumpullah para leader pembawa perubahan. Dengan mimpi yang sama, mendirikan Yayasan Cahaya Ilmu Berkarya. Masya Allah ya, itu adalah video latar belakang pendirian Yasiba, dan semoga kami mohon doa, support, dan dukungannya supaya Yasiba benar-benar bisa memberikan dampak bagi kebermanfaatan, khususnya terutama bagi keluarga besar miskin dan kepada masyarakat dan umat pada umumnya. Baik, dan alhamdulillah akte Yasiba sudah ditandatangani di tanggal 2 bulan 2 tahun 2002 jam 2 siang. Masya Allah, tanggal yang cantik. Dan kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Yayasan Cahaya Ilmu Berkarya, Bapak Insinyur Abi Purdi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada hari yang cerah ini ya, kita dapat bersilaturahmi secara online ya. Banyak teman-teman ya dari seluruh Indonesia ya. Bahkan ada juga yang dari mancanegara ya, dari Singapura ya. Izin, kurang keras Pak. Oke. Izin. Mic-nya kurang keras. Ya. Coba. Apakah suara saya sudah cukup jelas? Jelas Pak Abi, jelas. Oke, baik, terima kasih. Acara ini merupakan acara perdana ya dari Yasiba, yaitu Yayasan Cahaya Ilmu Berkarya. Bapak Ibu, Yasiba ini merupakan wadah ya, wadah atau sarana
untuk kita menimba ilmu secara spiritual agar kita bisa menjadi orang yang seimbang. Artinya di dalam OTG Indonesia kita ada DNA OTG Indonesia yang pertama, yaitu memuliakan Tuhan dan menghargai manusia. Nah, berdasarkan dari DNA OTG inilah, maka kami, ya, para leader, berusaha untuk menjembatani. Ya, kita membuat sebuah wadah yayasan. Ini merupakan sarana saja, ya, bukan tujuan, ya, karena tujuan kita, insya Allah di sini adalah untuk teman-teman yang menjalankan bisnis nuskin, ya, agar kita itu memiliki kehidupan yang tenang. Ya. Dari ketenangan hati inilah kita akan merasakan kebahagiaan, menjadi senang. Dan insya Allah kita akan memenangkan, ya, kehidupan ini. Dan terus terang, kegiatan ini bukan hanya untuk yang Muslim saja, ya, karena ini sifatnya universal, ya. Boleh juga buat teman-teman yang non-Muslim, ya, mungkin juga kita memiliki downline yang Muslim, ya, silahkan boleh diajak, ya, karena kita tidak kita tidak membahas hal-hal yang membuat kita itu bertentangan, ya, tetapi kita membuat bahasan atau kajian yang memang sifatnya universal. Di samping itu juga, kalau kita melihat bahwa Nuskin ini adalah perusahaan Amerika, ya, kita tahu perusahaan Amerika, ya. Tetapi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia itu memberikan sertifikasi syariah. Artinya ini sesuatu hal yang baik, ya. Sesuatu hal yang baik, ya, itu akan diterima dengan baik. Baik dari sisi produk, kemudian dari sisi marketing plan-nya, dari sisi kompensasi bisnisnya, ya, maupun sistem penjualannya, itu sudah syariah, artinya baik dan benar. Nah, jadi ini sifatnya universal, ya. Nah, karena apa? Karena bisnis nuskin dijalankan itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Ya. Sehingga kita nggak perlu lagi khawatir atau mempertanyakan apakah ini halal atau haram. Ya. Karena apa? Konsekuensi untuk mengatakan bahwa bisnis nuskin ini sesuai dengan syariah atau dia telah mendapatkan sertifikasi syariah, itu konsekuensinya bagi yang memberikan itu dunia akhirat, Bapak Ibu. Jadi dia nggak bisa sembarangan, dia harus benar-benar mengkaji. Karena di dalam Islam itu sangat dilarang, ya, kita menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itu nggak boleh sembarangan. Itu kita akan berdosa besar, ya. Nah, jadi ini merupakan bisnis yang memang benar-benar tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, kemudian Yasiba ini sendiri ini merupakan pelengkap, ya, dari apa-apa yang kita sudah dapatkan dari OTG Indonesia, ya. Jadi nggak bertentangan, ya. Kita bukan merupakan saingan ingin melakukan sesuatu, ya, atau ekstrimnya mungkin wah kita mau mensabotase OTG, enggak. Insya Allah tujuan kita itu tetap sama, ya, karena sesuai dengan visi kita, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia dan dunia yang berilmu, maju, bahagia, sejahtera lahir dan batin, ya. Jadi insya Allah, ya, kita berkumpul di sini dalam rangka agar bisnis nuskin kita semakin hari semakin baik,
dan kita akan berdampak lebih baik lagi untuk umat manusia. Karena sebaik-baik umat adalah yang banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, mungkin itu sekedar sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada sesuatu kekurangan ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Abi atas sambutannya. Sangat menyejukkan kita semua ya, para leader, sahabat Yasiba, sobat The Winner, rahimakumullah. Baik, sebelum kita memasuki materi kajian Enjoy and Man dengan tema menjemput rahmat Allah tanpa batas, kita seperti biasa akan ikrar pemenang karena kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia adalah kita tenang, kita senang, dan kita menang. Dan kita akan berikrar bersama-sama, kita siapkan ya. Jika saya menyapa para leader sahabat Yasiba dengan sobat The Winner, bisa dijawab dengan tenang, senang, menang. Gitu ya, kita akan ikrar 3 kali dan insya Allah mudah-mudahan akan memberikan energi dan akan mempersiapkan kita untuk mengikuti sama-sama mengikuti kajian Enjoy and Man dengan tema menjemput rahmat Allah tanpa batas ya. Baik, kita mulai. Sobat The Winner, tenang, senang, menang. 3 kali ya. Sobat The Winner, tenang, senang, menang. Sekali lagi, Sobat The Winner, tenang, senang, menang. Ya, terima kasih ya. Semoga ikrar kita benar-benar akan kita lakukan dan insya Allah Allah akan memberikan ketenangan kepada kita, kemudian kesenangan kepada kita, dan Allah akan memberikan kita kemenangan seperti yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman. Baik, kita akan pooling terlebih dahulu untuk masuk ke dalam tema kajian Enjoy and Man, menjemput rahmat Allah tanpa batas. Saya minta tolong Mbak Jati untuk mempersiapkan poolingnya. Ada 3 pertanyaan yang akan kita sampaikan. Ya, yang pertama adalah pilih mana. Kita akan memilih yang mana, ya. Ada, sudah siap Mbak Jati poolingnya? Pilih mana? Menjadi pribadi yang enjoy atau ceria, atau yang kedua menjadi pribadi yang sedih atau gelisah. Sudah ada poolingnya? Ya, menjadi pribadi yang enjoy atau ceria, atau menjadi pribadi yang sedih atau gelisah. Oh, pribadi yang ceria. Sudah? Yang pertama ya, berarti sebagian besar menjadi pribadi yang enjoy atau ceria. Kemudian yang kedua, mau pilih yang mana? Menjemput rahmat Allah berupa target dan goal-goal yang sudah kita tetapkan di awal bulan. Yang pertama dengan enjoy atau ceria. Kemudian yang kedua, apakah dengan kesedihan atau ketakutan? Pilih yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Itu pilih yang pertama sudah Mbak Dila? Ya, sebagian besar milih enjoy ya pastinya ya. Ya, kemudian yang terakhir ya. Yang terakhir adalah pastinya ya, kita setiap bulan waktu kita 30 hari kita selalu menghadapi yang namanya N-Man ya, dan ini Februari ya, N-Man-nya maju ya, yang biasanya tanggal 31, tanggal 28. Nah, kita akan memilih mau menghadapi N-Man yang pertama dengan enjoy atau ceria atau dengan kekhawatiran, nomor 1, nomor 2 ya, pilihan yang ketiga. Ya, pastinya ya, kita akan memilih menjadi pribadi yang enjoy, kemudian menjemput rahmat Allah dengan enjoy, dan menghadapi N-Man dengan enjoy dan ceria. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, oke ya, poolingnya sudah ya, dan semua insya Allah akan sudah siap ya. Kita akan sama-sama menjadi pribadi yang enjoy, menjemput rahmat Allah dengan ceria, dan menghadapi N-Man dengan ceria. Baik, kemudian sebelum kita masuk juga ke kajian, kita akan review materi ya, karena kajian-kajian di Yasiba ini akan selalu berkelanjutan. Jadi sayang sekali ketika sahabat Yasiba, sobat The Winner, melewatkan satu sesi materi kajian, karena ini akan benar-benar berurutan sehingga kita benar-benar akan paham dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam karir kita, kehidupan kita, keluarga kita, dan terutama di dalam bisnis kita. Jadi kajian-kajian Yasiba akan dilakukan secara berkesinambungan, berkelanjutan. Saya akan review materi yang kemarin sempat mengikuti kajian tematik di awal bulan ya. Temanya kemarin itu adalah kaya itu mudah dan biasa saja. Siapa yang masih ingat ya?
apa yang disampaikan ya, yang disampaikan di materi awal bulan kemarin dengan tema kaya raya itu mudah dan biasa saja ya. Saya akan mereview sebentar ya tentang tematikal kajian kita karena akan nyambung dengan apa yang akan kita sampaikan, akan pembicara sampaikan di kesempatan pada pagi hari ini ya. Yang pertama review materi kajian kemarin, yang pertama adalah kaya raya itu biasa saja. Semua orang bisa kaya raya, mau beriman atau tidak, semua bisa kaya raya. Tetapi yang Rasulullah SAW khawatirkan kepada seorang muslim jika kekayaan itu diamanahkan kepadanya adalah tidak mampu mengelola kekayaannya ya. Jadi persiapkan diri kita sebagai umat muslim untuk bisa mengelola kekayaan kita ya ketika Allah mengamanahkan kekayaan kepada kita. Kemudian yang kedua, review materi kemarin adalah jika kita ingin kaya raya, maka jangan pernah alergi dengan kata dagang atau bisnis. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah 61 ayat 10, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ya, Masya Allah. Jadi ayat-ayat tentang dagang, kalimat-kalimat itu banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi jika kita ingin kaya raya, jangan pernah alergi dengan kata dagang atau berbisnis ya. Kemudian yang ketiga, review materi yang ketiga, tenang, senang, menang itu bukan bahasa motivator, bukan bahasa motivasi, tapi itu adalah kehendak Allah atas kehidupan semua manusia di dunia. Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 38. Yang artinya turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kemudian Al-Quran surah 10 ayat 62 sampai 64 bahwa ciri-ciri kekasih Allah. Jadi ketika kita mengaku sebagai kasih Allah, kita punya karakter tidak takut atau tenang dan tidak sedih atau selalu ceria. Ya, siapakah itu? Yaitu orang-orang beriman dan bertakwa karena mereka dijanjikan berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dan dijanjikan kemenangan yang agung. Jadi tenang, senang, menang bukan bahasa manusia, bukan bahasa motivator, tapi itu adalah kehendak Allah atas kehidupan kita sebagai manusia di dunia. Kemudian review materi yang keempat yang kemarin disampaikan adalah pedagang yang amanah dan jujur mendapatkan janji 3 limpahan rezeki. Yang pertama adalah ketika kita menjadi seorang pedagang atau pebisnis yang amanah dan jujur, kita akan mendapatkan 3 limpahan rezeki. Yang pertama, kita mendapatkan rezeki pahala berlimpah sebagai bekal kita untuk kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu surga. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah sebagai bekal kehidupan sementara kita di dunia. Kemudian yang ketiga, rezeki yang berlimpah tanpa batas bagi siapapun yang dikehendaki. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf, ring 1 Rasulullah adalah para triliuner, para miliarder ya. Dan siapakah itu? Pedagang yang amanah dan jujur adalah pedagang yang tidak dilalaikan dari mengingat Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mengingat hari akhir. Al-Quran surah 24, An-Nur ayat 37 sampai 38. Masya Allah ya, di Yasiba ini kita akan belajar menjadi pedagang yang amanah dan jujur supaya kita mendapatkan 3 limpah rezeki yang Masya Allah luar biasa. Kemudian review yang terakhir ya, yang kemarin disampaikan ya, adalah untuk membangun kekayaan, menjadi seorang kaya raya, kita harus memiliki 8 mentalitas untuk membangun kekayaan seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari ya nanti tentang doa ya, bahwa kita harus memohon kepada Allah agar dijauhkan dari ya sifat dan itu adalah menjadi mentalitas seorang pemenang, yaitu yang pertama mentalitas tenang, yang kedua mentalitas atau tidak gelisah, kemudian yang kedua adalah mentalitas ceria, tidak sedih, tidak baper. Kemudian yang ketiga, kita kuat, mentalitas kita kuat ya, tidak lemah fisik, lemah hati, lemah pikiran. Kemudian kita rajin, tidak malas. Kemudian mentalitas pemberani atau tidak pengecut dalam membuat target, tidak pengecut ketemu orang. Kemudian mentalitas yang selalu ingin berbagi atau tidak kikir, tidak bakhil. Kemudian mentalitas tidak boros atau tidak konsumtif dan kita selalu
berada dalam lingkungan komunitas yang positif, teman-temannya baik, dan kita dijauhkan dari teman-teman atau komunitas yang tidak baik ya. Ini adalah 5 review materi, mudah-mudahan sahabat Yasiba, sobat The Winner ya, bisa ingat, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan materi kita, yaitu enjoy and man, menjemput rahmat Allah tanpa batas. Baik, kita akan masuk ke kajian kita. Sebelumnya saya akan membacakan video story atau profil dari pembicara, mungkin bisa di-share ya, yang akan menyampaikan materi kita, kajian Enjoy and Man dengan tema menjemput rahmat Allah tanpa batas. Beliau adalah Dr. Indra Chandra Manikam ya. Story beliau, Dr. Indra Chandra Manikam lahir di Jakarta. Beliau adalah seorang mentor spiritual Quranic Business Mentality Program dengan background pengusaha di bidang manufacturing farmasi herbal selama lebih dari 25 tahun. Sedikit cerita tentang beliau, di usia 35 tahun beliau memutuskan titik cukup dengan meninggalkan kegiatan bisnis dan mulai mengajar, membagikan ilmu-ilmu pengalaman beliau sukses berbisnis dengan menjalankan Quranic Business Mentality Program. Next. Prinsip beliau baru bisa sharing terkait dengan QBMP jika usaha yang beliau kembangkan telah memenuhi 3 syarat. Yang pertama, perusahaan beliau terus berjalan dan berkembang meski ditinggalkan. Yang kedua, semua kebutuhan hidup dan biaya semua program charity yang dikembangkan dapat dipenuhi oleh perusahaan beliau. Produk farmasi yang beliau kembangkan benar-benar telah menjadi produk leader untuk kategori obat herbal tipes dan tersebar di seluruh apotek dan toko obat seluruh Indonesia selama 20 tahun lebih sampai sekarang, Masya Allah. Next. Beliau juga banyak mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dan internasional karena pengembangan ekonomi kerakyatan, dan aktivitas beliau sekarang adalah Ketua Pembina Yayasan Nurul Ilmi Sejahtera Yogyakarta. Bukan ketua pembina ya, ketua pembina adalah Ibu Yus, mohon maaf ini ada salah slide. Pembina Yayasan Cahaya Ilmu Berkarya Jakarta, penasehat komunitas Bunda Jago Bisnis, founder dari Halal Business Education Center, owner dan komisaris utama PT Fermindo Internasional Jakarta, owner dan penasehat PT Karya Jogja Mendunia ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan kajian dari Enjoy and Man dengan tema menjemput rahmat Allah tanpa batas. Sebelumnya kita akan saksikan sama-sama video teaser dari kajian kita pada pagi hari. Hai leaders, apa kabar? Masihkah berjibaku dengan kerja-kerja dan kesibukan yang tiada henti? Berusaha semaksimal tenaga untuk memenuhi janji yang sudah ditetapkan di awal bulan ini. Fokus pada target-target dan membungkusnya dengan doa khusyuk di malam hari. Namun, ketika mendekati batas waktu yang telah ditentukan, kenapa hasil nyatanya masih jauh dari apa yang diharapkan? Apakah ada yang kurang dari apa yang sudah kita lakukan? It's okay, mari berhenti sejenak untuk mencari ilmu penunjuk jalan. Kami Hai persilakan leaders, Bapak apa Dr. Indra kabar? Chandra Manikam untuk menyampaikan Masihkah berjibaku? materi kajian kita pada pagi hari ini. Waktu dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Wa Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu asidau ala kufari ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadla minallahu wa ridwana simahum fi wujuhi min asari sujud dzalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim wa kafa billahi wakila. Alhamdulillah, Masya Allah, kita sama-sama bersyukur atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri kita pada pagi ini, bahwa Allah menetapkan kita menjadi orang-orang yang super beruntung, ya, karena kita khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, bahwa kita menjadi kelompok yang dijadikan target takdir, ya, menjadi manusia terbaik di saat kita sama-sama mendiskusikan Al-Quran, ya, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Dan semoga Allah meridhoi amal ibadah kita pada pagi ini menjadi amal ibadah yang salah satu terbaik, ya, atas proses kehidupan kita pada hari ini, insya Allah. Sebelumnya, karena kita pada hari ini ya begitu banyak sobat-sobat yang Allah berikan ujian sakit, ya, entah Omikron ataupun sakit yang lainnya. Mari saya mengajak semua kita sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kebaikan, kesembuhan, kepulihan, serta mengembalikan lagi keceriaan, kesehatannya, sehingga sama-sama bisa kembali beraktivitas, ya, beribadah untuk menunaikan kehidupan kita yang lebih baik. Ya, mari sama-sama kita istighfar terlebih dahulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang dalam hari ini sedang mengalami sakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita angkat tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran, hamdan namin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billah. Wa anna asyhadu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma rabbin nas ashabil bas isfuhum wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbina wa ashabil bas isfuhum wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita semua kebaikan, perlindungan, ya, dalam menjalankan amanah yang begitu semakin hari kita rasakan semakin besar, alhamdulillah, ya kan. Dan pada pagi ini kita akan sama-sama sharing, ya, terkait dengan enjoy in Enman, ya kan, yaitu kita akan menjalankan fase daripada waktu bulan Februari dengan penuh enjoy. Kenapa harus enjoy? Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa harus enjoy? Tadi sudah dipulik, hasil totalnya gimana? Ya, semuanya pengen milih enjoy. Kenapa kita milih enjoy? Ya, nah, perlu saya jelaskan sedikit, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan diri kita, ya, telah menetapkan sistematika, ya kan, tubuh kita ini bekerja berdasarkan pesan, ya, berdasarkan pesan. Jadi apa yang kita pesankan atas tubuh kita, maka akan seperti itulah kita akan menjadi, ya. Allah beri firman dalam surat, coba dibuka sama-sama, dalam surat Az-Zariyat surat 51. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Surat 51 ayat 23, ya. Surat 51 ayat 23. Ya, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ketemu semua, ya?
Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 23 ya. Kita akan benar-benar terbelalak ya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita ya. Sebenarnya ketetapan ini akan membuat diri kita hebat ya, akan membuat hidup kita semakin mudah. Tapi sayangnya kita salah menggunakannya, akhirnya kita menjadi orang yang terpuruk dan hancur ya kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Fawarabbi." Ya kan, Allah di situ bersumpah. Ya kan, maka demi Rabbis sama'i wal ard. Ya kan, Allah bersumpah atas dirinya, Masya Allah ya. Bahwa maka demi Tuhannya langit dan bumi, innahul lahaqqu. Ya kan, misla ma'annakum tantikun. Itu kata Allah. Wah, ini mungkin ayat yang bikin merinding ya, merinding ya, khususnya bagi teman-teman ya, sobat-sobat The Winner yang memahami bahwa Allah membuat ketetapan ya, bahwa kita ini akan menjadi sesuai dengan lahaku innakum tantikun, ya kan, sesuai dengan apa yang engkau ucapkan. Ya. Maksudnya bagaimana? Rupanya, ya kan, bahwa Allah telah menciptakan tubuh kita ini ada dua badan, ya Bapak Ibu sekalian, sobat The Winner rahimakumullah, yaitu badan fisik kita ini yang disebut dengan badan seluler, dan satu lagi disebut dengan badan bioplasmik. Ya, bioplasmik itu dari asal kata bio dan plasmik, ya kan, bio itu adalah kehidupan. Plasmik itu adalah zat keempat. Zat 1, 2, 3-nya itu adalah zat padat, cair, dan gas. Sementara plasmik itu bentuknya adalah gas terionisasi atau kita bisa sebut dengan cahaya, ya, dengan nur. Ya. Nah, kerja badan kita ini menjadi ganda. Ya. Kalau masalahnya cuma berhenti sampai badan fisik aja tuh enak, nggak masalah, nyaman gitu kan. Cuma masalahnya, ya, program kehidupan kita itu berlanjut. Ya, menjadi sebuah program yang berkepanjangan. Maksudnya bagaimana? Di saat kita bilang, hari ini, pagi ini kita bilang misalnya, aku lemes banget nih hari ini, aku nggak semangat, aku males. Nah, apa yang terjadi? Maka pesan yang kita berikan atas ucapan kita ke diri kita itu bergerak, ya kan? Dari ucapan ke otak kita itu kecepatannya 250 km per jam, kemudian dimaknai. Setelah dimaknai, baru makna itu diberikan pesan ke sistem saraf dengan kecepatan 350 km jam. Siapa yang pernah naik mobil segitu cepatnya? Ya kan? Itu cepat sekali, ya kan? Dari otak kita ke sistem saraf kita itu 350 km per jam. Apa yang terjadi? Maka dengan sistematika sistem saraf kita, tubuh kita akan menjadi lemes, tidak semangat, ya kan? Pokoknya udah nggak enak hari ini. Karena apa? Seluruh sel kita disetting seperti itu, ya. Nah, ini sebenarnya tidak masalah kalau tidak dilanjutkan dengan berikutnya. Nah, berikutnya inilah yang menjadi masalah, yaitu begitu seluruh tubuh kita sudah mengaminkan menjadi fisik yang tidak semangat, tidak lemas, yang tidak semangat dan lemas, kemudian yang terjadi adalah tubuh si bioplasmik ini didorong keluar dari tubuh kita untuk mencari sinyal yang sama. Nah, ini yang kita sebut dengan sistem LOA, ya kan, law of attraction, ya kan, dia mencari, menarik apa yang ditarik oleh ucapan kita tadi yang dibilang males, nggak semangat, seluruh satu peristiwa dan kejadian, Masya Allah. Ya. Yang kedua, barang dan benda. Ketiga adalah orang. Ya. Ditariklah tiga model itu, peristiwa, kejadian, benda dan barang, kemudian orang yang mensupport diri kita semakin lemes, termasuk rezeki jadi lemes, ya kan? Jadi hati-hati, ya kan? Maka itu tadi begitu kita berikrar sama-sama, tenang, senang, menang, ya kan? Maka itu pun akan terjadi atas diri kita, yaitu kita akan menjadi senang sesuai dengan perintah pesan kita ke sistem saraf, maka sel-sel kita menjadi berenergi, ya kan? Jadi panas badan kita, ya kan? Kemudian dari rasa yang muncul dan menjadikan diri kita tenang, senang, kemudian memiliki spirit menang, maka yang terjadi adalah sinyal-sinyal diri kita akan mencari-cari, menarik-narik peristiwa, kejadian, benda, barang, orang yang mendukung kehidupan kita semakin menjadi tenang, semakin senang, dan semakin menang. Masya Allah. Ya. Artinya kita benar-benar memiliki potensi untuk menjadi pemenang di saat kita mengetahui nih, ya kan, mengetahui default factory system. Nah, ini kalau kita beli handphone itu kan ada istilah default factory system. Sebuah sistem yang dari sononya, dari sananya gitu kan, dari sananya sudah di-create seperti itu, kita nggak bisa merubah, ya kan?
Tapi ini menjadi keuntungan bagi kita kalau kita tahu ilmunya. Artinya tiap pagi kita harus langsung ngomong begitu bangun tidur, ya kan, kita istighfar, kemudian kita bersyukur, kemudian baca doa bangun tidur, ya kan. Terus kita baca apa? Baca syahadat, ya kan. Kemudian kita langsung berikrar, tenang, senang, menang, selalu sehat, selalu ceria, selalu menang, selalu bertambah rezeki kita. Itu insya Allah pesan-pesan itu benar-benar akan menjadikan diri kita seperti apa yang ucapkan, seperti yang tadi Allah firmankan. Kalau sudah Allah firmankan berarti sudah tetap hukumnya, nggak berubah. Ini yang paling repot, ya kan? Kita nggak bisa geser-geser, jadi ketetapan. Udah menjadi takdir kita bersama bahwa kita akan mengikuti proses itu, yaitu apa yang kita ucapkan, apa yang kita pesankan, maka itu akan terjadi dengan sendirinya. Maka itu kita sering dengar banget ada orang yang sekian puluh tahun yang lalu menuliskan di dalam tulisan tangannya, ingin punya rumah tahun segini, ingin nikah umur segini, ingin punya kendaraan tahun segini, ingin punya usaha tahun segini. Itu semuanya bisa create, bisa achieve. Bagaimana? Karena pesan itulah yang menarik semua potensi-potensi, merealkan, ya kan, menyatakan semua apa yang tadi dipesankan tadi. Ya, ini juga menjadi suatu faktor kalau menurut saya begitu mudahnya orang-orang terkena COVID, ya kan? Karena apa? Karena pesan COVID di saat Omikron mau lahir aja misalnya sudah tuh tertera kan panjang kali lebar, Omikron menular segini. Apa tubuh kita langsung menerima pesan itu? Kemudian kita menjadikan tubuh ini kayak cangkang, siap menerima isinya. Isinya apa? Ya hal yang memang terkait dengan Omikron. Begitu ada 1-2 hal yang menggores terjadinya persentuhan Omikron itu, jadilah kita terkena. Nah ini yang paling repot atas hukum ini. Terus bagaimana caranya Ustaz Chandra? Kalau misalnya kita dengar berita-berita buruk supaya tidak menjadi pesan diri kita, bagaimana caranya? Segera ucapkan, la haula wala quwata illa billah. Tambah lagi, auzubillah min zalik, la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi kalau kita dengar berita buruk, misalnya kayak tadi gitu kan, nih Omikron belum selesai aja udah ngasih tahu mau ada anaknya lagi kan. Ini nikahnya kapan kita juga nggak tahu ya kan, undangannya juga nggak tahu ya kan. Tahu-tahu mau punya anak lagi. Nah kita ini semuanya sudah diberikan pesan dan kita mengamini pesan itu. Akibatnya apa? Kita khawatir, kita takut. Kekhawatiran, ketakutan inilah menjadi gerbang utama kita cepat tertular atas semua, bukan hanya COVID tapi semua penyakit. Ya, maka itu kita jadi mudah keserang flu segala macam. Nah itulah yang harus kita pahami. Maka kenapa kalau enjoy in and man gitu kan, enjoy and mah. Ya, agar kita benar-benar menjalani proses, ya kan, finalisasi, ya kan, proses targeting kita di akhir waktu Februari ini benar-benar dengan kondisi yang senang. Kenapa? Begitu kita senang, ya kan, maka kata-kata pesan ini masuk ke dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita akan menyulur seluruh sel itu menjadi senang, kemudian setelah sel itu semuanya tertransformasi menjadi senang, dikirimkan berikutnya melalui tubuh kita satu lagi bernama badan bioplasmik tadi, mencari peristiwa kejadian, mencari benda barang, dan mencari orang yang benar-benar mensupport terjadinya kesenangan-kesenangan tersebut. Sangat tidak mungkin rasanya kalau kita ingin mencapai target itu dengan kondisi tidak senang. Kenapa? Karena sifat mencapai target, sifat mendapatkan uang itu kan sifatnya senang. Terus kalau kita hampiri mereka dengan ketakutan, itu sinyalnya beda. Itu sinyalnya beda itu. Ya kan, itu akan bertolak belakang, tidak akan mungkin tertarik. Ya, tidak akan mungkin tertarik. Ya, ini yang harus kita pahami secara logis. Itu yang pertama, kenapa kita harus memiliki kata senang, ya kan, enman, agar kita benar-benar mudah nanti memproses semua aktivitas kita di enman ini. Yang berikutnya yang harus kita benar pahami, selain ada ketetapan Allah bahwa tubuh kita memiliki 2 badan, yaitu badan selur dan badan bioplasmik, yang mengakibatkan semua ucapan kita itu menjadi kenyataan itu apa seperti yang kita ucapkan. Yang kedua adalah bahwa senang, perhatikan nih, Masya Allah, nih luar biasa nih, bahwa senang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Senang itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan-jangan hidup kita selama ini sungsang sumbel, ya kan, begitu susah kita capai meraih kebahagiaan karena kita tidak pernah merasa senang. Ya, kenapa? Karena senang itu memiliki energi
melipat gandakan hasil, ya, melipat gandakan kebaikan. Di mana nih Ustaz Chandra main ngomong enak aja, itu perintah Allah. Mari kita sama-sama buka surat Yunus, ya, surat 10 ayat 58. Ya, coba Ibu buka, ya, sobat The Winner sekalian buka surat 10:58. 10 surat 10 ayat 58. Ya. Ya, surat 10 ayat 58. Surat 10 ayat 58. Dah kebuka, ya, perhatikan baik-baik. Ya, pasti akan ada yang terhenyak ya dengan surat ini. Kenapa? Karena rupanya ceria itu adalah perintah Allah, dan kita tahu resikonya kalau sudah tidak melaksanakan perintah Allah akan seperti apa diri kita. Ya, mari kita sama-sama bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul bifadillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sekali lagi saya ulang. Kul bifadillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah buat ketetapan dengan memerintahkan kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW. Kul, katakanlah ya Muhammad. Katakanlah ya Muhammad ke semua umatmu. Ke semua umatmu yang aku cinta kepadamu. Yang aku kekasih kepadamu. Apa yang harus dikatakan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Katakan kepada mereka. Bifadillahi wa birahmatihi. Dengan karunia dan rahmatku, kata Allah. Dengan karunia dan rahmatku. Fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Maka dengan itu semua falyafrahu, bersegeralah mereka untuk senantiasa bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, karena itu akan jauh lebih baik bagi mereka dari semua apa yang mereka kumpulkan di dunia. Ya. Jadi rupanya kita suruh senang, suruh tersenyum setiap hari, ya. Itu bukan motivator yang ngomong, ya. Bukan motivasi kita untuk supaya kita hidup sehat. Bukan kata dokter. Itu semuanya adalah impact-impact yang kita rasakan dari secara sistem saintifiknya. Namun secara hakikat kehidupan kita, bahwa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa senang. Kenapa? Karena begitu banyak karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada hidup kita. Bahkan, na'udzubillah, di saat seorang itu bermaksiat kepada Allah, Allah tetap memberikan dia karunia dan nikmatnya. Oksigen, jantungnya tetap berdetak, pikirannya tetap berjalan, darahnya tetap mengalir. Masya Allah. Padahal sedang mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lihat, karunia Allah terus berjalan atas kehidupannya. Ini yang harus kita pahami secara logis. Kenapa kok kita disuruh senang, suruh ceria? Di situ ditulis dengan bentuk kata falyafrahu. Di mana di saat Allah menggunakan kata fa di depan sebuah kata, itu berarti fil mansub, yang berarti menandakan kesegeraan sikap kita. Kesegeraan sikap kita untuk merealisasikannya. Kemudian setelah huruf fa diikuti dengan ya, yang bertanda adalah fi'il mudhari atau present continuous tense, yang menandakan pekerjaan yang harus terus kita lakukan. Falyafrahu dan afrah, yaitu kegembiraan yang luar biasa. Likaila tasaw ala mafahu wala tafrahu bima atahum. Itu kata Allah menjelaskan kata afrah. Apa? Yaitu sangat bergembira di saat targetnya tercapai. Nah, Ibu bisa kebayangkan, begitu target punya anak tercapai, begitu mau nikah tercapai, begitu mau punya rumah besar tercapai, kegembiraannya kayak apa? Itu yang Allah minta kepada kita untuk membangun diri kita setiap hari memiliki kegembiraan yang seperti itu. Ini penting, ya, ini penting. Dan rupanya begitu kita hubungkan dengan ilmu yang tadi, bioplasmik tadi, Masya Allah, tepat banget perintah Allah, benar-benar tepat atas kebutuhan kita. Yaitu begitu kita menjaga diri kita senang, selalu senang,
maka kita akan menarik peristiwa kejadian yang bikin senang, menarik barang-barang. Apa sih barang-barang di situ? Salah satunya uang, harta yang juga bikin senang. Yang berikutnya apa? Orang-orang, teman-teman sekeliling kita yang juga membuat kita senang. Itu rahasia kenapa kita disuruh enjoy, ceria setiap waktu. Bukan cuma di saat-saat kita berada di nuskin saja. Atau di saat kita sedang menjalankan amal usaha saja. Bukan, setiap waktu. Ya, ini yang harus kita mulai tekadkan di dalam hati kita. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu resiko bersama di saat kita tidak mematuhi perintah Allah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Begitu kita senang ceria, maka kita menampakkan profil apa? Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Profil bersyukur pada Allah. Sebaliknya begitu kita merasa ngeluh, baperan, ya kan, kemudian merasa terus kesakitan, semuanya serba tidak enak rasanya. Di saat itulah kita menjadi orang wala in kafartum inna azabillahi syadid. Orang yang mengingkari semua apa yang sudah Allah berikan, kemudian kita harus bersiap-siap menerima resikonya, yaitu dengan azab-azab yang keras. Apa azab keras? Salah satunya rasa ketidaknyamanan. Ya, gak enak banget ya Allah hidup tuh kalau nggak tenang, betul ya sobat Dunia sekarang, nggak enak banget. Ya, sebaliknya begitu hidup tenang, ya kan, masya Allah. Ya, meski kita semuanya ada, ya kan, semua serba ada, terus kita tenang, wah tuh nikmat banget, ya, nikmat banget rasanya ya. Maka ini yang harus kita semua tekadkan ya. Maka ini judul ini benar-benar sebuah judul yang sangat beralasan, reasonable, responsible. Ya, benar-benar memiliki alasan dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan judul yang bersifat bombastis, bukan bersifat hibur-hiburan, bukan. Ini benar-benar sebuah judul yang harus memiliki kekuatan untuk membuat kita seperti itu. Ya, maka dari itu pesan saya kepada sobat The Winner sekalian, ya, sobat The Winner itu sudah punya magnet besar di dalam dirinya, ya, magnet keberhasilan besar di dalam dirinya. Olah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, mulailah berbicara dengan bicara yang baik. Mulailah memesankan diri kita dengan kata-kata yang baik. Mulailah mendengar apa yang kita menurut baik. Mulailah melihat yang membuat pesan ke dalam tubuh kita yang baik. Kenapa? Karena semua kebaikan yang memberikan pesan pada diri kita akan membuat takdir kehidupan kita pun akan semakin baik. Jadi Bapak Ibu, ya kan, sobat tulisan, nggak perlu repot-repot ikut kursus misalnya gravitasi rejeki, ya kan, lem rejeki, ya kan, yang juga kursusnya itu berjuta-juta nilainya. Nggak usah, ya. Ini sudah mudah banget, ya, sudah terang benderang, sudah sangat jelas. Ya, Bapak Ibu sudah nggak perlu repot-repot. Lihat ayat ini sudah sangat real. Tinggal Ibu terapkan. Seperti yang dikatakan oleh pembawa acara tadi, bahwa keberadaan kita hari ini, ya, keberadaan kita di pagi ini itu sudah dipesankan, sudah dibuat pesan 7 tahun yang lalu oleh siapa? Leader, ya, leader atau teladan kita yaitu Bu Yus dan Pak Abi, masya Allah. Itu sudah dipesankan, sudah diinginkan, sudah diafirmasi. Ya, jadi ini kita cuma resiko aja pada ngumpul di sini, ya kan, masya Allah. Ya, maka itu sudahlah, ya, mulai latih diri sendiri dengan apa yang Allah bekalkan, ya kan. Jangan kita terlibat dengan hal-hal yang goib, ya kan, kita mentang-mentang pengen sesuatu yang besar, tapi nggak mau kerja keras, akhirnya kita mencari amalan-amalan supaya cepat kaya. Enggak begitu ceritanya. Ya kan, nanti kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kehebatan diri kita di dalam mencapai target-target yang kita capai. Sebesar apa targetnya? Targetnya adalah tanpa batas dan terus menerus. Mari kita ikuti sama-sama, ya. Siap ya, insya Allah ya. Pokoknya pesan tadi saya tadi, ya kan, nggak usah lah ikut kursus, ya kan, ikut gravitasi rejeki, lem rejeki, dan pokoknya yang pakai kayak gitu-gitulah, ya kan. Olah aja diri sendiri sekarang, mudah, murah, ya kan. Yang penting Anda punya password. Apa passwordnya yang harus kita lakukan? Kita harus punya password untuk mewujudkan nilai-nilai Quran, ya. Passwordnya apa? Buka Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, sobat The Winner, surat 45 ayat 20. Ya, itu passwordnya. Ya, itu passwordnya. Ya, itu passwordnya, jangan lupa. Ya, dengan password itu, maka semua apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu benar-benar akan bisa terrealisasi.
terrealisasi. Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Jathiyah, surat 45 ayat 20. Perhatikan, ya perhatikan baik-baik. Ya kan? Haza basairul linnas wa huda wa rahmah liqaumin yuqinun. Perhatikan baik-baik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran ini hanya mutlak prerogatif punya orang Islam, bahan bacaan untuk orang Islam, itu salah besar. Itu salah besar. Ini bahan bisa dijadikan bahan untuk semua manusia. Maka itu Allah mengatakan dengan tegas, haza basairi linnas. Ini Al-Quran adalah basairi, pedoman cara melihat semua manusia. Basairi linnas, semua manusia. Lihat katanya linnas, bukan lil mu'minin. Ya kan? Ini adalah pedoman cara pandang kacamata untuk semua orang yang ada di muka bumi ini yang telah Allah ciptakan. Dia akan bisa menjadi wahuda warahmah, akan berubah berikutnya menjadi petunjuk-petunjuk, ya kan? Kemudian rahmat, kebaikan-kebaikan bagi siapapun yang menggunakan sebagai pedoman. Syaratnya, passwordnya apa passwordnya? Liqaumi yuqinun. Bagi kaum yang benar-benar meyakininya. Sekarang saya katakan dengan tegas, ya, saya katakan dengan tegas. Ajaran-ajaran kesuksesan di dalam Al-Quran, meski senantiasa dibaca oleh orang mukmin, orang muslim, tapi dia tidak mempraktekannya, sementara ajaran-ajaran kesuksesan itu pun dibaca sama orang-orang, mungkin hari ini belum muslim, tapi dia memperlakukannya dengan sangat yakin, maka kesuksesan akan berpihak kepadanya. Itu hukum ketetapan yang tidak bisa dirubah. Kita yang merasa memiliki Al-Quran, itu tinggal gigit jari. Karena kita tidak meyakini. Apa sih meyakini? Konteks meyakini itu, meyakini itu berbeda dengan paham. Paham itu adalah mengerti, dicatat, kemudian disimpan, tidak dijalani. Kalau yakin itu adalah difahami, kemudian dijalankan. Nah itu bedanya. Ya, jadi kita jangan error nih. Ya, oh saya ngerti nih apa yang dikatakan Ustaz Chandra, habis itu catatannya disimpan, ya kan? Enggak, ya kan? Saya berada di sini dengan penuh semangat dan penuh ceria adalah agar kita sama-sama melakoni, meyakini apa yang diajarkan oleh Al-Quran, bukan diajarkan oleh seorang Chandra, tapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, agar kita sama-sama menjalani dan kita meraih keberhasilan itu. Gitu ya, setuju ya? Jadi passwordnya apa, Bapak Ibu sekalian, sobat Dawina rahimakumullah, yaitu harus yakin, yakin dalam pengertian paham, kemudian kita menjalani dengan sebaik-baiknya. Baik, kita masuk ke tema inti, Enman. Ya, bagaimana cara kita mewujudkan target yang luar biasa di Enman ini, meski waktunya tinggal sedikit. Ya, meski waktunya sangat mepet, sangat benar-benar luar biasa sedikitnya. Ya, nah, saudara sekalian, kesalahan terbesar atas diri kita adalah menggunakan rumus fisika untuk engine, ya, yang kita pakai untuk manusia. Apa yang kita pakai? F1 sama dengan F2, ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong, ya kan? Jadi kalau kita memukul sesuatu yang bersifat, misalnya, ya kan seperti itu, maka suara yang dimunculkannya itu sesuai dengan tekanan pukulan kita. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita ini bukan engine, kita ini bukan benda, kita ini manusia. Atau kita begini aja Ustadz, kita pakai rumus yang lebih lengkap lagi. Misalnya F1 massa berat dikali kecepatan juga nggak bisa, ya kan? Massa berat kita itu ada faktor X-nya, bukan hanya beban target, tapi ada faktor X-nya yang harus kita uraikan. Itu juga nggak bisa, ya kan? Kalau kita memaksakan, ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita memaksakan diri kita menggunakan rumus-rumus fisika yang digunakan untuk mesin, untuk benda ini, maka yang terjadi apa? F sama dengan P, ya kan? Semakin kita mengusahakan itu, maka kita semakin tertekan hidup kita. Ya, F sama dengan P, ya kan? Maka kita seperti itu. Ya kan, kalau yang bisa kita istilahkan dengan bercanda itu, semakin kita banyak gaya, maka kita semakin tertekan hidupnya. Kan kayak gitu ya. Tapi kita kan tidak seperti itu. Kita ingin F-nya itu adalah kita ingin mendapatkan hasil yang besar, tapi pastinya kita akan membayar dengan tertekan yang luar biasa. Ya, kenapa? Sekali lagi saya katakan manusia itu bukan benda, manusia itu bukan engine, bukan mesin, tapi manusia adalah manusia yang punya faktor X.
Apa faktor X-nya? Maka untuk membangun bagaimana waktu yang pendek kita bisa taklukkan dengan hasil yang maksimal, ya kita harus menggunakan teori fisikanya yang Allah buat untuk manusia, ya. Teori fisika yang dibuat Allah untuk manusia, ya. Apa yang Allah buat di sini, ya, yaitu Allah jelaskan dalam surat An-Najm surat 53 ayat 39. Silakan Bapak Ibu buka sekalian, ya. Ini adalah rumus fisika yang Allah buat untuk kita sebagai manusia, ya, dan bisa dipraktekkan, bisa diaplikasikan ke diri kita, ya, sehingga kita benar-benar tidak tertekan. Nah, kita bisa tenang, kita bisa senang, tapi kita bisa menghasilkan hasil yang tidak terbatas dan terus-menerus. Masya Allah, ya. Tidak terbatas jumlahnya dan terus-menerus masanya. Mau nggak? Pasti sangat mau. Ya, kita semua pasti mau punya penilai penghasilan seperti itu. Tapi nanti masing-masing orang memiliki kualitasnya, pencapaiannya tergantung bagaimana mereka membangun prakteknya. Oke? Di situ ya surat An-Najm surat 53 ayat 39, ya surat 53 ayat 39, Bapak Ibu bisa perhatikan di situ. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaisa lil insana illa massa. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah, ya, rumus yang disampaikan oleh Allah, ketetapan yang pasti yang Allah berikan kepada diri kita tidak akan berubah, ya, itu qadar namanya, ya, itu sudah ketetapan yang tidak bisa dirubah. Apa yang Allah tetapkan atas diri manusia, walaisa lil insana illa massa, dan bukanlah nanti yang diterima manusia, ya, apa-apa yang akan diterima oleh manusia, ya, kecuali illa masa, kecuali usaha yang sungguh-sungguh dia lakukan. Ya, kalau saya bahasakan dengan bahasa lebih sederhananya adalah bahwa kita mendapatkan hasil dari usaha kita yang sungguh-sungguh. Ya, di situ Allah menggunakan kata sa'a. Ya, akhir katanya Ibu bisa perhatikan di situ ada kata sa'a. Sa'a itu asal katanya adalah sa'a yas'a sa'yan, ya. Di dalam konteks Lughatul Arabiyah, penggunaan kata sa'a tidak digunakan kecuali untuk menunjukkan sebuah upaya, sebuah ikhtiar, sebuah usaha yang sangat sungguh-sungguh. Nah, itu. Nah, itu rumus kita tuh, ya. Rumus kita seperti itu. Sungguh-sungguh, ya. Bukan cuma kan kalau misalnya kita mau bilang ma'amala, harusnya kan kayak gitu kan, dengan apa yang kita kerjakan. Tapi enggak, di situ ditulis masa'a, ya. Ada kata informasi bahwa kita harus melakukan dengan sa'a, dengan ikhtiar yang sangat sungguh-sungguh. Ya, itu Masya Allah. Ya, Al-Quran begitu dalam memaknai sebuah kata sehingga memiliki arti yang begitu kita tahu makna sebenarnya kaget kita. Oh, rupanya harus ada syaratnya, yaitu usaha yang sungguh-sungguh. Kemudian next berikutnya adalah sungguh-sungguh dalam koridor seperti apa, ya. Nah, sebelum sampai menjelaskan sungguh-sungguhnya dalam hal apa, saya ingin mencoba dulu membagi 3 kelompok orang yang berada di dalam zona Enman, ya. Kelompok pertama yaitu orang yang memang dari awal sampai menjelang Enman itu ngegas terus, ya, ngegas terus dia. Dari awal bulan Midman, ya kan, sampai menjelang Enman dia ngegas terus. Ya, ngegas terus, ya, dan mereka dari awal bulan itu sudah tercapai terus, ya, achieve banget gitu, sudah tercapai, ya. Nah, kelompok orang-orang ini itulah orang-orang excellent, ya, orang-orang luar biasa. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 3, qad aflahal mu'minun wallazina 'anil lagwi mu'ridun. Sesungguhnya orang-orang mukmin ini adalah menjadi pemenang. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak, ya, dalam perkataan dan perbuatannya tidak sia-sia. Ini orang-orang ini nih, kelompok orang-orang ini, ya. Excellent banget nih orang-orang ini, ya. Nanti Ibu silakan ini ya, menuliskan masuk kelompok yang mana, ya kan? Bapak Ibu sekalian nanti ditulis masuk kelompok yang mana. Yang kedua, ya, tadi kelompok pertama itu kelompok excellent. Kelompok yang kedua adalah dia dari hari pertama sampai menjelang Enman ngegas juga, sama-sama ngegas, ya, sama-sama ngegas. Ya, melakukan upaya-upaya yang signifikan, tapi belum achieve, ya, belum mencapai,
apa yang dia inginkan. Ya, kalaupun mencapai sangat sedikit. Ya, belum mencapai. Kelompok orang ini pun juga excellent, ya baik. Karena apa? Karena dia melakukan segala sesuatu memang tidak sia-sia. Sama posisinya, yang satu achieve walaupun yang satu tidak achieve. Tapi dua kelompok ini memiliki potensi excellent, yaitu benar-benar tidak membuang-buang waktu perkataan dan perbuatannya. Ya. Nah yang terakhir, kelompok yang terakhir, nah kelompok aneh nih. Ini kelompok aneh, kelompok unik kalau menurut saya, ya kan? Dia baru tersadarkan ya bahwa dia punya target menjelang Enman. Ya dia menjelang Enman baru mulai bangun, waduh iya ya udah Enman gitu kan. Nah ini nih kelompok yang bagi saya aneh, ya baik unik gitu kan ya. Ya jadi ini kelompok inilah yang masya Allah benar-benar harus menjadi apa ya kelompok yang harus kita banyak doakan ya semoga kelompok ini bisa bertobat ya kan dan mulai kembali kepada mentalitas kelompok 1 dan 2 yaitu kelompok excellent tadi. Kenapa? Karena perilaku ini pun sudah menggagalkan ya sudah menggagalkan konteks dia sebagai pemenang. Ya, karena rumus pemenang itu wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia tidak pernah membuang-buang waktunya dengan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Tapi kalau dia dari awal ngegas tapi nggak tercapai, laba sabi nggak ada masalah. Ini bagus, tinggal nunggu takdirnya di akhir bulan. Tapi kalau dari pertama dia santai, santai, santai. Kenapa? Karena pesan yang dia bangun tadi di awal bulan tuh pesannya kayak gitu. Masih lama, masih lama. Jadi kayak gitu. Akhirnya beneran dibilang masih lama, maka apa? Peristiwa kejadian, barang-barang dan orang pun yang menghampiri dia semuanya memberikan kenyataan yang masih lama kayak gitu ya kan. Nah ini yang harus dirubah ya, mulai dirubah kelompok 3 ini ya. Lalu saya minta tolong kelompok 3 ini mulai disadari, mulai tobatan nasuha ya kan, segera mengafirmasi. Apa afirmasinya? Awal bulan adalah waktu yang paling keren untuk berprestasi. Kayak gitu dong afirmasinya ya kan, sehingga kita benar-benar punya punya ikatan moral dengan sel-sel kita sehingga sel kita itu benar ya kan langsung berubah diri kita menjadi paling keren ya kan seperti itu. Dan pun pada akhirnya kita didatangi oleh peristiwa kejadian barang orang yang keren-keren juga memberikan hasil pada kita. Baik, next berikutnya. Itu ya 3 kelompok itu, jadi silakan Ibu sadari aja ya kan, excellent 1, excellent 2, excellent 1 yang tercapai tapi ngegas terus, excellent 2 ngegas terus tapi belum tercapai. Ini bagus banget, gak ada masalah. Yang ketiga ini yang aneh menurut saya ya kan, nyantai. Begitu Pak Herman baru bangun tidur ya kan. Wah itu udah luar biasa ya kan. Masya Allah. Baik, yang berikutnya saya sampaikan, saya mulai menurunkan rumus matematika Allah tadi dalam surat 53 ayat 39 ke rumus berikutnya. Apa ini maksud dengan sungguh-sungguh ya kan? Allah menjelaskan rumus sungguh-sungguhnya itu adalah dalam surat 94 ayat 1 sampai 8. Surat Al-Insyirah, surat melapangkan ya, surat kelapangan. Ya, surat Al-Insyirah. Ini rumus fisika untuk manusia banget ya kan. Kalau merasa menjadi manusia banget, pakai rumus ini insya Allah luar biasa hasilnya. Apa yang di situ dikatakan? Ibu perhatikan ya dalam surat Al-Insyirah, alam nasroh laka sodrok ya. Di situ ada kata hasil ya, kata hasil ayat 5 dan 6-nya. Ya, di situ ada kata hasil, itu hasilnya, itu target yang kita ingin capai berupa hasil yang disebut dengan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Apa di situ dijelaskan? Maka sesungguhnya segera bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, diulangi lagi sama Allah dalam bentuk ketekanan yang lebih tegas lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Artinya bahwa kemudahan itu di samping persis daripada kesulitan. Namun kita nanti masing-masing kualitas mencapai kemudahannya ini berbeda. Ada yang mendapatkan kemudahan dari sebuah proses sebelum waktunya dia menyelesaikan. Ada yang sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Ada nanti waktunya ditunda 1 hari. Ada waktunya ditunda 2 hari, ada waktunya ditunda 1 minggu, ada ditunda waktunya 2 minggu, ada waktunya ditunda 1 bulan, ada waktunya ditunda 2 bulan, ada waktunya ditunda 1 tahun, ada waktunya ditunda 2 tahun dan seterusnya. Tergantung kualitas Anda menggunakan passwordnya. Apa passwordnya tadi? Yukinun, yakin. Ya, tadi saya sampaikan. Passwordnya adalah harus yakin. Yakin itu paham dan menjalankan.
Jangan cuma mangguk-mangguk, dicatat, kemudian disimpan. Nggak akan pernah rumus ini bisa membuat kita menjadi the best. The bestnya nggak tanggung-tanggung. Sukses, berhasil dengan penghasilan tanpa batas, dan terus-menerus. Anda tinggal nyantai, tapi semuanya akan benar-benar luar biasa yang Anda akan perhatikan. Mari kita lihat bagaimana cara kita mengkonkretkan kemudahan di sisi kesulitan. Di situ di ayat 77 dan 8-nya surat Al-Insyirah, masih tetap surat Al-Insyirah, adalah ayat teknisnya, ayat ikhtiarnya. Apa di situ disebutkan? Faiza farakta fangsaf wa ila rabbika fargob. Maka setelah kamu menyelesaikan satu pekerjaan, urusan, kerjakan yang lain, wa ila rabbika fargob, dengan tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Rumus di sini yang harus kita bangun adalah atas kinerja kita, atas sifat kerja kita itu adalah KTBB. KTBB itu adalah kerja terus, bersegera, berkelanjutan. Kerja terus, bersegera, berkelanjutan. Kerja tuntas, ya kerja tuntas, bersegera, berkelanjutan. Kalau lupa, sering lupa, diakronimin aja. Kata babeh, ya kan, kata babeh langsung ingat, oh ya kata babeh ya. Kerja terus, kerja tuntas, bersegera, berkelanjutan. Kerja nggak asal kerja, tapi harus tuntas. Tuntas juga nggak bisa asal tuntas kalau nggak dilakukan segera. Satu kerjaan segera dilakukan juga selesai, nggak bisa kalau berikutnya santai-santai. Terus lagi harus kita berkelanjutan lakukan. Itu rumus yang paling logis yang Allah berikan pada kita. Apalagi rumus yang mau kita pakai lebih logis dari itu udah benar-benar logis. Ya kan, nggak ada pilihan. Ayo kita pakai itu, ya kan, kita buat prestasi dengan kinerja, sifat kerja kita seperti itu. Kerja tuntas, bersegera, berkelanjutan. Next, berikutnya adalah ini yang saya bilang faktor X-nya manusia. Ya, ini yang saya bilang di awal pembicaraan saya dulu, faktor X-nya manusia yang tidak bisa diterapkan dalam hukum fisika untuk benda ataupun untuk engine, nggak bisa. Apa? Yaitu 1 sampai 4, ayat 1 sampai 4, ya kan? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. 1 sampai 4 itu adalah terkait dengan masalah hati yang lapang, ya. Hati yang lapang. Itu faktor X-nya. Sobat The Winner sekalian, ya. Jadi kunci kita mendapatkan kemudahan dalam memperoleh hasil yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka rumusnya adalah, ya kan, hasil yang luar biasa sama dengan KTBB ditambah dengan HYL. HYL itu apa? Hati yang lapang. Kita lihat formasi berapa persen porsi yang kita berikan tenaga kita setiap hari untuk tenaga kita untuk mengerjakan secara teknis dan hati yang lapang. Kita bandingkan teknis 2 ayat, hati yang lapang 4 ayat. Kita presentasikan sekarang, artinya kinerja kita yang KTBB, yang kerja tuntas, bersegera, berkelanjutan, tenaga yang kita siapkan untuk itu 33%. Sementara untuk ngejagain hati yang terus-menerus supaya lapang, itu kita berikan 67%. Kok banyakkan hati? Iya, karena betapa beratnya kita menjaga hati kita supaya kita menjadi orang yang beruntung hari ini. Saya katakan, kasih contoh yang paling gampang, ya kan? Ibu sudah pagi-pagi bangun, sudah senang, tenang, menang, ya kan? Udah senang, tenang, menang, gitu kan? Terus tiba-tiba, ya kan, jam 8, bapak suami minta ibu ambilkan pulpen, ya kan, ambilkan pulpen, ya kan. Kemudian ibu salah ngambil, yang diambil malah buku catatan. Marahlah tuh suami. Mulailah hati ibu mulai sempit, ya kan, mulai sempit. Padahal hari itu mau ada prospek besar. Apa yang bisa ibu lakukan jika hati ibu sempit di saat ibu ingin melakoni prospek yang besar? Nah itu tadi saya katakan, betapa butuh tenaga yang luar biasa untuk apa? Meluaskan lagi hati yang sempit setelah diomelin sama pasangan, ya. Karena nggak ada lagi hal yang paling menyakitkan ketimbang diomelin pasangan, ya kan, Masya Allah. Jadi Masya Allah itu yang luar biasa, ya kan, ya kan. Bahkan ada yang sampai terpuruk kalau saya udah ditambahin pasangan, ya kan. Bahkan ini juga sama leader terbesar pun kayak gitu, ya Bu Yus ya. Ya kalau sudah disapa dengan suami dengan bahasa yang cukup frekuensinya tinggi, wah itu prospek tuh hilang semua, ya kan.
Jadi apa? Butuh tenaga yang luar biasa untuk menjaga hati yang supaya tetap lapang. Kok gitu ya Ustaz Chandra? Iya, karena hati yang lapang itu memulai vibrasi yang tinggi banget. Tinggi banget. 5.000 kali daripada vibrasi yang dikeluarkan oleh pikiran kita. Ya, ini luar biasa, Masya Allah. Ya kan? Nah, nanti saya akan berikan contoh yang sangat kasualistis, ya kan, sehingga kita bisa menerapkan hukum fisika untuk manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kita buka sebuah kisah ya, biar ini bisa kita terapkan sama-sama dengan mudah. Kisah ya supaya enak ya, karena kita mau menjelang Enman, jadi pakai kisah aja lah, pakai dongeng-dongeng, pakai kisah, pakai cerita-cerita aja supaya nggak terlalu teoritik ya kan. Baik, penerapan hukum fisika manusia yang Allah buat ya, yaitu hukum hasil yang luar biasa, tanpa batas dan terus-menerus, sama dengan kerja tuntas bersegera berkelanjutan ditambah dengan hati yang lapang ya. Mari kita bisa saksikan pada peristiwa di saat kita setelah tawaf ya. Apa kegiatan ibadah setelah tawaf? Yaitu sa'i ya. Setelah kita tawaf ya, ibu-ibu mungkin yang sudah ke umroh, sudah haji ya, sudah bisa membayangkan ya. Nah, teman-teman yang belum, saya doakan mudah-mudahan bisa segera ke sana biar dapat pelajaran ya, bisa dapat pelajaran dari ibadah yang sangat dahsyat ini yang disebut dengan sa'i. Terus apa makna sa'i? Nah, ini harus saya tanyakan. Apa makna sa'i? Nah, orang banyak yang bilang karena itu mereka lihat adalah lari-lari kecil gitu kan, lari-lari gitu kan. Pada ibadah sa'i itu ibadah dari Safa Marwah ya kan, bukit Safa Marwah, naik turun, itu memang semuanya lari-lari ya prosesinya. Langsung dibilang sa'i itu apa? Sa'i itu lari-lari kecil, Ustaz. Oh iya ya, berarti lari-lari besarnya maraton ya kan. Saya bilang, bukan. Sa'i itu adalah dari asal kata tadi sa'a ya kan, masih ingat kan? Masa'a ya kan. Manusia tidak mendapatkan walaisal insana ila masa'a, itu dari kata kayak gitu. Dari surat An-Najm ayat 39 tadi. Masa'a, manusia tidak mendapatkan apapun kecuali dari apa yang dia usahakan dengan sungguh-sungguh. Maka digunakan kata sa'i itu untuk sa'i, yaitu sebuah prosesi yang menceritakan sebuah perjuangan seorang wanita, bukan laki-laki loh, seorang wanita yang benar sungguh-sungguh untuk mendapatkan achieve-nya, untuk mencapaikan goalnya, mencapaikan targetnya. Ya, jadi ini Masya Allah. Jadi kalau masa ibu-ibu sekarang merasa begitu ketakutan menjelang Enman gitu, menjelang getir ya kan, menjelang waduh bahaya nih segala macam ya kan, udah mulai khawatir, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kisah ini. Ya, mari kita bandingkan, kita lihat sekarang variabel-variabel yang ada di sini apa saja. Kemudian atas perintah Allah ya kan, maka Nabiullah Ibrahim menempatkan istrinya ya kan dan putranya Ismail itu, Siti Hajar ya beserta Ismail itu di Mekah, di sebuah lembah ya kan, di sebuah lembah ya kan, di sebuah lembah. Kemudian di situ dijelaskan bahwa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ya ayat 158, di situ Ibu bisa perhatikan surat 2 ayat 158 ya, inna safa wal marwata ya min sa'irillah ya kan, sesungguhnya ya kan pada ibadah Safa dan Marwah ya, itu sa'i itu ada syairillah, ada syair, ada syair, ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa baiknya untuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia, bukan cuma untuk orang mukmin, untuk semua manusia. Pelajaran apa yang kita ambil? Mari kita lihat variabelnya ya yang Allah jelaskan sehingga bisa menjadi komparasi kegetiran hidup kita, benar enggak kita lebih getir daripada apa yang terjadi oleh Saidul Hajar ya beserta putranya. Mari kita buka surat 14 surat 37 ya, surat 14 ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37. Ya, kita lihat. Di situ Nabi Ibrahim menempatkan istri dan putranya ya. Kemudian Nabi Ibrahim dalam surat 14 surat Ibrahim ayat 37 ya. Beliau berdoa di situ ya kan, Rabbana inni askantu min zuriyati ya kan, bi wadi ghairin zir'in ya kan, inda baitikal muharram ya. Di situ Nabiullah Ibrahim berdoa, ya Allah ya Tuhan kami ya kan, sesungguhnya
aku meninggalkan, ya. Askantu, ya kan. Aku meninggalkan, askantu itu meninggalkan, ya kan, ditinggal. Ya, jadi Nabi Ibrahim nggak nemenin, ditinggal, ya, ditempatkan istri dan putraku itu, ya kan, min biwadi, wadi itu lembah, ya, lembah biwadi ghairu zara'in, lembah yang di situ nggak ada zar'in, nggak ada tanam-tanaman, ya, nggak ada tanam-tanaman. Artinya apa sih kalimat itu? Artinya bahwa lembah itu tuh tandus banget, ibu-ibu sekalian, ya, bapak sekalian. Kalau kita tersesat di gurun itu, untuk mendapatkan mata air, itu teknologinya adalah kita lihat aja ada pohon. Begitu pohon kita gali aja di bawahnya. Nah, insya Allah di situ ada mata air. Nah, di Al-Quran ini dijelaskan di situ tidak ada air, ya, karena tidak ada tanaman. Artinya benar-benar tidak ada air. Kalau sudah tidak ada air berarti tidak ada kehidupan. Apalagi orang. Karena orang-orang kafilah-kafilah itu baru mampir kalau di situ ada oase dan mata air. Kalau nggak ada air, mereka nggak khawatir. Apa mereka nggak akan mampir. Artinya apa? Benar-benar berdua. Benar-benar berdua. Ya kan? Coba perhatikan. Kita bandingkan sama diri kita. Kita masih ada rumah. Ya, kita nggak berdua aja sama anak kita. Ya. Kemudian masih banyak orang di sekeliling kita. Apalagi nggak tandus juga masih ada air. Apalagi banyak yang buat kita itu sebenarnya lebih beruntung, ya, dari Siti Hajar dan Ismail ini. Lihat kondisinya, ya, Rabbana, ya kan, sampai pada akhirnya istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu bertanya kepada suaminya, ya Ibrahim, ini atas perintah siapa? Nah, ini atas perintah siapa? Ini bisa-bisa ente atau atas perintah siapa? Ya, kata Nabi Ibrahim, ini atas perintah Allah. Ala amrullah, ini adalah atas perintah Allah. Kemudian apa kata istri, kata Siti Hajar, cukup ya Ibrahim. Nah, artinya kalau sudah karena Allah, kata Siti Hajar, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Masya Allah, ya. Masya Allah, ya. Jadi ya, Masya Allah, ya, luar biasa, ya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi ya luar biasa lah, ya, Masya Allah. Artinya seorang wanita ditinggal sendiri di lembah yang tandus, ditinggal suami dengan anak masih kecil, masih membutuhkan air, ya kan, untuk susu, ya kan, ditinggal sendirian dan hatinya langsung lapang begitu dibilang ini perintah Allah. Masya Allah, ya. Begitu dibilang ini perintah Allah, hatinya langsung lapang. Nah, artinya apa di sini pelajarannya? Maka untuk menentukan kelapangan hati kita, berusahalah untuk mengenal sifat Allah, benar-benar kita kenal, ya, benar-benar kita kenal. Ya. Seperti Siti Hajar ini benar-benar kenal dengan sifat Allah. Kenapa? Beliau benar-benar kenal. Wallahul lazi la ilaha illahu, ya kan? Dialah Allah, ya kan? Yang menjadi sesembahan yang pantas disembah, ya kan? Kenapa? Karena dia adalah tahu dengan yang gaib, tahu dengan yang jasad, ya. Ya kan? Kemudian dia tahu di mana kita berada. Kemudian dia Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan, Masya Allah. Dia udah yakin banget dengan itu. Kalau kita kan abu-abu, ya, makanya hati kita jadi nggak pernah tenang gitu loh. Ya, iya sih kita ngucap hasbi Allah gitu kan. Tapi kita cuma ucapan, nggak semantep itu. Harusnya kita mantep seperti Siti Hajar. Insya Allah Bapak Ibu, yuk kita latih diri kita. Kita mantep banget dengan kita langsung ngomong, ya kan, begitu kita berada dalam kondisi yang kritis, kita langsung bilang, cukup bagiku Allah. Wah, itu Masya Allah. Ya, kita langsung tenang, jembar langsung hati kita. Cukup bagiku Allah. Nah, kemudian habis itu adalah kita iringi dengan doa. Kita berdoa kepada Allah. Ya kan, agar semua ini diangkat. Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku takut. Ngaku dulu pertama. Ya Allah, aku lelah. Ya Allah, aku takut. Kemudian kita minta angkat. Angkatlah ketakutanku. Angkutanlah kelelahanku. Kemudian minta, mohon menggantinya, dan gantilah dengan yang lebih baik daripada yang sebaiknya aku terima. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi ngaku dulu, kemudian kita mohon diangkat, kemudian kita mohon pada Allah untuk diberikan yang baik. Ya, itu teknologi yang juklak, ya, juklak yang harus kita lakukan sehingga kita benar-benar langsung memiliki ketenangan hati. Ya, ketenangan hati ini yang tadi saya katakan, ya, kenapa tadi Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita, harus 67% kekuatan kita menjaga hati itu, karena begini nanti hasilnya. Begitu hati kita lapang, maka akan mudah
menarik berbagai keberuntungan kehidupan bagi kita. Sebaliknya, begitu hati kita sempit, maka kita akan benar-benar terjepit dengan semuanya. Sekarang kita lanjutkan cerita ini. Apa yang berikutnya terjadi? Nabi Allah Ibrahim kemudian melanjutkan doanya, Rabbana liqimus sholata al-afidata minana tahwi alaihim wa yarzuqhum minas samai lahum yaskurun. Ingat doanya, perhatikan baik-baik, ya kan? Kesemua ini adalah dalam rangka aku tetap bersujud kepada Engkau. Aku menjadi ahli sholat, ya. Jadi perhatikan hubungan kita nggak boleh jauh dengan sholat, ya. Karena kemuliaan seorang hamba adalah di saat dia menyukai sujud serendah-rendahnya kepada penciptanya yang setinggi-tingginya. Ya, itu yang harus kita jadikan kebanggaan. Ya, mau kita lagi susah, mau kita lagi senang, jangan sampai begitu kita bangkrut baru kita berbenah sujud, jangan, ya kan? Sujudlah di saat kita lagi level tertinggi, itu keren banget. Ya, karena kita akan benar-benar seperti itu. Ya, takdir kita akan terus menjadi orang yang diberikan kemuliaan. Ya, jangan sholat itu menjadi apa? Sarana doang, ya kan? Begitu miskin sholat deh, begitu udah kaya angin-anginan lagi, ya jangan. Lihat doanya Nabi Allah Ibrahim, liyuqimus sholah, ya. Ujungnya tuh tujuannya memang untuk dia menjadi ahli sujud, ya. Maka itu kita harus mulai belajar berdekatan dengan sujud. Sujud ya sholat. Kemudian lihat lagi doanya, ya kan, agar mereka setelah ini menjadi orang yang dicenderungi oleh banyak orang, tuh kan, ya kan, itu rezeki kita kan, kita bisa menarik banyak orang, kemudian di situ nanti mereka ada rezeki berupa buah-buahan, ya kan, dan agar kita semua menjadi bersyukur. Ujungnya seperti itu. Next, kita perhatikan baik-baik. Nah, setelah ditinggal, berikutnya apa yang terjadi? Di situ ada bayi, ibu sekalian, ya bapak sekalian, ini pelajaran besarnya. Sama seperti kondisi kita bayangkan di saat Aiman. Di situ ada bayi yang menjadi waktu, ya jarak waktu yang harus kita selesaikan target kita. Begitu bayi itu nangis, berapa sih supaya bayi itu diem? Yaitu begitu kita berikan minuman. Sementara kondisi yang ada di situ tidak air, tidak ada minuman. Asiknya si Siti Hajar pun lagi kosong karena tidak makan dan tidak minum. Betapa kritisnya kondisinya. Kalau hatinya Siti Hajar itu tidak lapang, maka Siti Hajar akan mendekati putranya. Dia bilang seperti ini, ya nak, sudah tidak ada harapan. Yuk kita bunuh diri saja, kayak gitu. Ya, artinya memang sudah nggak ada harapan, udah mustahil. Di situ nggak ada air kok, dijelasin sama Allah, udah nggak ada air. Mau dapat air dari mana? Ya, tapi tidak bagi orang yang hatinya lapang seperti Siti Hajar, karena dia memiliki keyakinan bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, Allah adalah pemilik rizki. Dia tetap yakin bahwa di situ akan ada air. Luar biasa. Ya, kenapa? Karena keyakinan dia kepada Allah dan kelapangan hatinya, kemudian dia menjaga hatinya tidak berprasangka buruk kepada Allah. Apa berikut yang dilakukan? Lihat rumusnya. Lihat rumusnya. Tidak ada satupun hadis yang mengkisahkan, baik hadis palsu sedikit pun, Siti Hajar kemudian berdoa, ya Allah, aku ini kan istrinya Nabi. Masa sih nggak ada tuh, ya kan, kisah kayak gitu. Nggak ada tuh kisah kayak gitu. Ya, apa yang dilakukan oleh Siti Hajar berikutnya? Gunakan rumus fisika yang diterapkan oleh Allah, yaitu kerja tuntas, bersegera, berkelanjutan. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Dia langsung lari, karena pada saat itu anaknya Ismail itu sudah nangis. Apa yang dilakukan oleh Ismail? Kakinya menghentak-hentak pasir. Keluar nggak air? Ya belum, ibu sekalian, bapak sekalian, itu belum keluar air. Belum keluar air. Ya. Meski itu calon nabi, meski anak nabi, lihat Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ya kan? Harus ada syarat yang dipenuhi. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar berikutnya? Siti Hajar mulai sa'i. Mulai dia berusaha sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan berlari ke atas bukit, ya, ke atas bukit, Bukit Sofa namanya. Kenapa harus ke atas bukit? Ini juga pelajaran bagi kita yang usaha. Kalau kita usaha, larilah ke atas bukit. Apa maksudnya bukit? Agar kita bisa melihat prospek-prospek lebih jelas. Ya, kalau kita benar-benar berusaha, larilah ke tempat-tempat, kejarlah ke tempat-tempat yang di sana itu memiliki prospek. Ya, carilah teman-teman yang teman-teman ini bisa menjembatani prospek. Ya, carilah lingkungan-lingkungan yang lingkungan ini memberikan kita jembatan untuk prospek, memberikan informasi, memberikan penjelasan. Itu maksud kita harus lari ke arah bukit. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar di saat itu? Namanya adalah Sofa. Apa Sofa? Kenapa Allah memberikan nama Sofa? Itu bukan nama bukitnya. Itu adalah sifat yang dimiliki oleh
Siti Hajar dalam melakukan proses yang sungguh-sungguh. Apa asal kata dari sofa? Sofi, taswiyah. Apa pekerjaan dari sofa dan taswiyah? Mensortir. Mensortir itu sofa artinya itu mensortir hal-hal yang buruk yang pada akhirnya hanya mendapatkan yang baik. Nah itu. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Atas hatinya. Atas hatinya itu dilakukan dengan sofa. Kenapa? Karena pada saat itu pasti kita sudah kebayang betapa dahsyatnya godaan syaitan, godaan kecapean, godaan kelitian, dan godaan daripada tangisan anaknya Ismail yang sangat dicintai itu. Ya gitu kan segala macam. Terus syaitan mulai ikut campur. Tega bener kamu. Sudahlah habisi saja hidup kamu. Ngapain kamu sedih juga udah gak ada air. Coba bayangin ibu situasinya. Kamu tuh istri Nabi, mau aja kamu disuruh kayak gini. Pasti itu tekanan-tekanan seperti itu luar biasa. Ya kan? Kamu mau aja ikut dagang kayak gini. Wah tetangga tuh pada ngomong ya kan. Mau aja kamu capek-capek kayak gini. Tuh tekanan-tekanan tuh sama kayak gitu. Ya kan? Nah di saat itulah Siti Hajar menunjukkan sikap sofa. Disaring semuanya itu, disaring agak penting, nggak penting, nggak penting, nggak penting. Yang penting apa? Dimasukin ke hatinya. Aku yakin sama Allah, Allah akan memberikan targetku. Tapi ada usaha apa? Lari ke atas bukit seorang wanita. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah ke umroh pasti tahulah jauhnya kita lari, ya kan? Sama-sama waktu haji kan kita tahu berapa jauhnya kita lari, ya kan? Dari awal Sofa, Marwah. Nah itu jauh sekali. Itu orang ibu-ibu, bukan ibu-ibu yang habis baru makan suplemen sehat, bukan, itu ibu-ibu yang lapar. Siti Hajar tuh dalam kondisi lapar dia berlari, Masya Allah. Ya. Coba bayangin dengan ketakutan dan kegetiran kita hari ini menghadapi Enman. Jauh kondisinya, ya kan, jauh banget kondisinya. Begitu getir sekali kondisi Siti Hajar ini. Tapi dia tetap sofa, tetap tenang hatinya, tetap lapang. Tapi dia punya ikhtiar, dia lari ke atas bukit. Ikhtiar yang logis, nggak merangas-rangas ke pasir, ngorek-ngorek. Dia logis, tetap harus logis. Dia ke atas untuk melihat apa? Melihat kalau ada air di sekelilingnya. Akhirnya beliau melihat apa? Fata Morgana, seakan-akan ada air di bawah kaki Ismail. Kemudian dia mulai larilah ke Marwah. Nah, apa itu Marwah? Marwah itu artinya adalah suatu hasil usaha yang kita idam-idamkan namanya Marwah. Ya, maka itu disebut dengan sa'i dan Marwah. Akhirnya kita lari ke Marwah. Ya kan, akhirnya Siti Hajar lari ke Marwah untuk mendapatkan hasilnya. Nggak taunya masih Fata Morgana, ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Betapa kita sering dalam usaha kita kayak gitu. Wah ini prospek. Nggak taunya blank, ya kan. Nggak taunya unachieved, ya kan, nggak tercapai. Kemudian kita mulai ngelosor lagi, lemas lagi. Ya sudah selesai, ya kan. Tapi lihat yang dicontohkan oleh Siti Hajar. Ya, lihat dia lari lagi ke atas. Itu nggak pendek, itu tinggi itu ke atas. Dan dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan halus, kalau dulu kan bukit-bukit, ya kan, tandus lagi, nggak ada orang lagi, lari ke atas lagi ke bukit Sofa, ya kan. Kenapa Sofa? Lari tapi hatinya terus dijaga karena terus menerus hantaman hati itu luar biasa. Habis kamu mati, anak kamu mati, kamu pasti kayak gitu terus, ya kan. Terus lagi di atas bukit dia ada lagi, dia lihat lagi Fata Morgana di bawah kaki Ismail, dia lari lagi. Begitu terus sampai berapa kali? 7 kali ibu sekalian, 7 kali. Ya kan? 7 kali itu usaha dilakukan oleh istri seorang nabi, bukan nabi sembarangan. Khalilullah, kekasih Allah itu nabi. Dari semua nabi yang diakui sebagai Khalilullah cuma Ibrahim. Udah istri nabi, derajat nabinya tuh Khalilullah. Tapi Allah lihat kasih pelajaran untuk kita semua, meski dia istri nabi, tetap berlaku hukum fisika, yaitu terus bekerja tuntas, bersegera, berkelanjutan. Nggak pakai diam-diam. Kenapa resikonya? Begitu Siti Hajar diam, meninggal itu anaknya. Kenapa? Karena resistensi seorang bayi itu bertahan dengan minumnya itu paling 1 jam, paling 2 jam itu sudah nggak kuat lagi. Sudah error itu bayi. Bayangin, harus bekerja secepat itu. Bagaimana dia bisa diam? Ya, bagaimana kalau dia punya sifat cancelan, punya sifat terus-menerus berkeluh kesah, nggak kan selesai nih, ya kan, habis sudah dua-duanya itu. Tapi begitu ke-7, ya beliau lagi di atas bukit, dilihat ada kemungkinan itu, maka dia lari lagi dan ke-7 itu mengeluarkan sebuah tujuan, ya. Dan pada saat keluar, bagaimana proses dikeluarkannya air dari kaki Ismail? Karena Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk membelah pasir di bawah
di bawah kaki Nabiullah Ismail, putranya Ismail dibelah sama Mikail. Artinya apa? Artinya dengan hati yang lapang, ya, perhatikan sekali lagi. Dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang optimis, dengan afirmasi yang positif, kita bukan cuma menarik peristiwa, kejadian. Kita bukan cuma bisa menarik barang atau benda. Kita bukan cuma bisa menarik orang, tapi kita juga bisa menarik malaikat, bantuan malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kita manusia dengan kehebatan kelapangan hati dan kehebatan kita bekerja terus-menerus tuntas dan berkelanjutan, maka kebaikan yang kita dapatkan seperti yang dirasakan oleh Siti Hajar dan umat manusia sampai sekarang. Begitu air keluar dari kaki Ismail, apa yang dikatakan oleh Siti Hajar? Bukan ijma, bukan kumpul. Kalau kita kan kumpul kan gitu. Kalau Siti Hajar enggak. Dia bilang zam. Artinya apa? Terus. Ya, kita kan selama ini kenal cuma rezeki itu kan istilahnya rezeki tanpa batas. Enggak taunya Allah bisa membuktikan rezeki tanpa batas terus menerus. Sudah berapa ribu tahun itu rezeki air keluar dari bawah kakinya Ismail. Hanya dalam tempo kerja tuntas bersegera berkelanjutan yang dilakukan oleh Siti Hajar, berapa lamanya? 2 hari start, 1 baru mati atuh ya kan, orang lagi lemas kayak gitu. Yang sudah mengalami umroh dan haji, kita bisa ngitung waktunya bahwa kegiatan sa'i itu paling lama 1,5 jam. Tapi usaha ikhtiar 1,5 jam tuntas, bersegera berkelanjutan dan terus menerus menghasilkan hasil yang tanpa batas, terus menerus tiada henti. Itu buktinya. Hukum fisika yang Allah tuliskan untuk manusia. Sekarang tinggal kita nih waktunya membuktikan dengan hukum fisika yang sudah Allah buat ini. Apakah kita yakin? Apa artinya? Kita paham ini dan kita mau menjalankan, atau kita simpan ini dalam sebuah dokumen dan kita hanya mengagumi kisah ini sebagai sebuah hiasan kisah-kisah yang kita dengar selama ini. Nauzubillah min zalik. Kalau saya pasti saya akan buktikan ini dan saya merasakan ini benar-benar luar biasa. Ya, benar-benar luar biasa. Kami pernah mengalami kebakaran ya di salah satu usaha kami ya kan, di lantai 2 besar sekali apinya ya kan. Kemudian kami kebetulan lagi perjalanan dari Purworejo ke Jogja, itu masih sekitar 1 jam setengah lagi. Dikabarkan malam itu maghrib, dikabarkan oleh karyawan kami, Bu Iin, ini gedung kuning kebakaran, RCSM kebakaran gitu kan. Terus istri saya langsung melihat saya, gimana Bi? Saya bilang istirja, ayo istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo kita istighfar lagi, istighfar sebanyak-banyaknya. Mungkin ini karena banyak kesalahan dosa kita. Kita sudah lapangkan hati kita, sudah itu milik Allah. Jika memang sudah harusnya diambil lapang hatinya. Kita, apa yang terjadi setelah kita melakukan protap seperti itu? Kemudian yang terjadi di Jogja, ya kan, di Jogja itu adalah sesuai dikatakan oleh karyawan saya, bahwa tiba-tiba ada seorang laki-laki besar banget, tinggi sekali. Kemudian dia bilang, Pak, tolong, orang-orang nggak ada yang berani masuk ke atas karena di bawah itu udah panas sekali. Pak, tolong Pak, di atas kebakaran. Bapak bisa tolong minta matiin. Orang itu langsung loncat dengan santainya, kemudian langsung naik dengan santainya, kemudian api itu mati. Itu malam Isya kalau nggak salah. Kemudian dia keluar lagi, kemudian entah pergi kemana. Siapa dia? Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi apa-apa yang kita udah anggap tidak mungkin gitu kan, sangat tidak mungkin, ya kan, semuanya begitu mudah bagi Allah sepanjang kita mau melapangkan hati, ya kan, dan kita terus berikhtiar dengan tuntas, bersegera, berkelanjutan. Insya Allah ini saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan bekal enjoy and man, ya kan, mencapai hasil yang tanpa batas dan tidak pernah berhenti. Ya, semoga ini bermanfaat kepada semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak jelas. Semoga Allah memberikan kita keberhasilan penuh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, Masya Allah ya. Luar biasa sekali ya ilmu yang telah diberikan oleh guru kita, Bapak Dr. Indra Chandra Manikam. Ya, kita belajar dari Siti Hajar ya, seorang wanita ditinggal ya,
dengan kondisi yang lemah di tengah gurun pasir, tapi beliau ya, Bunda kita Siti Hajar melakukan kerja yang tuntas, bersegera, berkelanjutan selama 7 kali ya, bolak-balik 7 kali dari Sofa ke Marwa dengan hati yang lapang. Karena pastinya di saat-saat kondisi kritis akan banyak sekali godaan-godaan terutama dari bisikan-bisikan yang melemahkan kita. Baik, Masya Allah ya, mungkin ada pertanyaan nggak ya? Tapi sebelumnya kita akan mendengar arahan dan closing statement dari leader kita, mentor kita semua, Ketua Pembina dari Yayasan Cahaya Ilmu Berkarya, Ibu Yusanidah. Silakan Ibu, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku yang kami cintai semuanya. Hari ini luar biasa sekali, mungkin baru pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Abi, pertemuan kita secara resmi Yasiba ya, dan alhamdulillah pembina kita Bapak Dr. Indra Chandra Manikam dengan luar biasa memaparkan. Kalau beliau ini memaparkan, saya betul-betul speechless ya, tanpa kata. Semuanya betul-betul terungkap ya Bapak Ibu, terungkap ya apa yang kita lakukan, apa yang selama ini kita dengar, pahami ya, tetapi kita tidak memaknai itu seperti apa yang terkuak selama ini ya. Alhamdulillah kami bisa ada di dalam satu wadah, dan kami mengharap semua teman-teman bisa menerima dampak ini semua. Dan sekali lagi kami leader-leader OTJ ya, yang betul-betul menyatukan hati, menyatukan visi untuk bisa mengadakan ini semua, tidak lain dan tidak bukan bagaimana bisa mengajarkan kita untuk bisa sukses, terutama dalam satu visi kita ada sama-sama di New Skin ya, bagaimana mempermudah jalan kita, bagaimana bisa menyampaikan niat baik kita ya, dan tentunya dari uraian-uraian yang akan kita pelajari dalam proses kita di Yasiba ini. Bapak Ibu, kita tahu fitrah kita sebagai manusia adalah yang pertama kita adalah abdi Tuhan. Yang kedua, kita melakukan kebaikan-kebaikan, itu fitrah kita ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kita menerima keilmuan, selalu menggali keilmuan, itu adalah fitrah kita. Jadi siapapun kita, makanya dikatakan tadi ini bukan hanya untuk muslim saja, tetapi semua manusia, karena kita akan kembali ke fitrahnya. Ya, kalau kita tidak ada di dalam fitrah kita, maka itu tadi tidak akan ada ketenangan, ya. Sehingga kita akan mencari, lambat laun kita akan mencari, ya, mencari Tuhan kita. Ya, alhamdulillah selalu kami mengafirmasikan bagaimana kita bisa menyampaikan, bagaimana kami bisa menyampaikan ini dengan baik dan benar kepada teman-teman semua, para leader. Kami melakukan hal-hal yang kami ikuti proses ya, tetapi pada saat kami menyampaikan sesuatu itu, ya memang sesuatu itu harus diberikan pada ahlinya. Ya, kita sudah menemukan di dalam tim Yasiba ini, kami menemukan ya sosok-sosok, dan kami saling melengkapi di sini, saling melengkapi. Ada yang punya kemampuan keilmuan di bidang agamanya, leadership-nya, finansialnya, ya, dan banyak lagi kita menyatukan di sini, dan kami berharap semua tim juga akan bisa mensupport ini dan bisa berkontribusi dalam rangka kita mengejar fitrah kita sebagai abdi Tuhan, sebagai manusia yang memang kembali ke kampung halaman kita nanti dengan semua yang kita pelajari prosesnya di dunia ini. Alhamdulillah, konsep tenang, senang, dan menang itu mengawali perjalanan kami untuk sama-sama di sini. Dan apa yang dikatakan tadi oleh Bapak Dr. Chandra Indra Manikam, bagaimana kita ada di golongan yang keberapa, ya?
di golongan yang pertama ya tentu segala yang kita yang kita kaji di sini kita akan kaitkan dengan materi, dengan pelajaran, dengan proses kita dalam menempuh sukses kita di New Skin ya. Ini semua kita akan kaji tahap per tahap bagaimana dasarnya kita sebagai manusia itu dalam proses kita di Yasiba ini. Tentu saja bahkan nanti kami akan membuatkan kurikulum bagaimana kita bisa menapaki tahapan-tahapan ini dengan benar ya. Dan semua yang dijabarkan luar biasa, subhanallah. Ini baru beberapa saja yang teman-teman ada yang baru ya, tapi kami yang sudah sering mendengar apa yang Pak Chandra ya, kami akrabnya dengan Pak Chandra sudah paparkan, itu betul-betul membuat kita subhanallah, ternyata betul kehidupan itu begitu mudah dan Allah sudah persiapkan untuk kita semua. Tetapi kita tidak bisa mengkaji itu, teman-teman. Ya, insya Allah dalam kesempatan ini ya kita akan terus-menerus memberikan informasi kepada teman-teman semua ya, dalam proses pembelajaran ini ya, dalam proses kita mencari keilmuan yang harus terus-menerus, karena itu adalah fitrah kita memang ya. Sehingga pada kesempatan ini sekali lagi, kalau dari tiga golongan manusia, kita ada di golongan yang excellent, yang sudah melakukan dari awal apa goal kita ya. Karena materi ini happy dengan kondisi Enman ya teman-teman, kita ada di golongan yang mana ya, yang kita terus berupaya terus-menerus. Tadi sudah dibahas tentang bekerja tuntas, bersegera, dan berkelanjutan. Itu teman-teman kalau kita dengar ulang-ulang, subhanallah, apa yang kita lupa, apa yang kita tidak memahami, apa sih yang kita tidak sinkron, ya, dengan apa hukum alam yang sudah Allah memang turunkan untuk kita semua. Ya, saya berulang-ulang selalu apa yang kita pikirkan terjadi, apa yang kamu pikirkan terjadi. Saya dengan kelapangan hati melakukan itu, walau saya tidak bisa mengkaji menyampaikan ini kepada teman-teman, ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita disupport luar biasa. Apa yang kamu pikirkan terjadi, ya? Kalimat-kalimat itu ya teman-teman akan kita pelajari sepanjang kita mau dalam Yasiba menyiapkan wadahnya. Insya Allah teman-teman, kalau saat ini kita baru ada di golongan yang ketiga, ya kita ngerti, kita tahu kita punya goal di awal bulan, ya. Tapi begitu minggu pertama, oh iya tenang deh, kita masih ada minggu kedua, minggu ketiga, nanti minggu kedua berjalan, ada minggu ketiga berjalan, oke ada terakhir ya. Itu selalu kalau kita masih ada di golongan-golongan seperti itu, secara perlahan teman-teman coba kita mengikuti ya. Allah sudah janji sama kita ya, kalau kita melakukan ya sesuai hukum alamnya ya, bekerja tuntas, bersegera, dan berkelanjutan, maka Allah akan berikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Alhamdulillah kami tidak mengerti keilmuan seperti apa yang Pak Chandra punya, tapi kami mempraktekkan ini, melakukan ini, alhamdulillah, karena tentu saja kita mengenal Tuhan, mengenal Allah dari orang tua kita, dari subhanallah, kakek nenek kita, orang tua kita yang mengajarkan ini, sehingga kita betul-betul mengenal bahwa kita ini siapa. Tetapi kali ini kami betul-betul menemukan penjabaran untuk kami bukan hanya bisa menggunakan untuk diri sendiri, tapi bagaimana kami bisa memberikan, mengajarkan, men-sharingkan untuk begitu banyak orang yang sama-sama bisa sukses. Sekali lagi kenapa saya bilang bisnis ini mudah, murah, dan bisa dilakukan oleh siapapun, tentu saja dengan backup yang luar biasa dari hukum alam, ya, dari Al-Quran yang kita akan pelajari bersama sepanjang perjalanan kita di New Skin. Setelah kami mendirikan Yayasan Yasiba ini, tentu saja disupport yang luar biasa oleh orang-orang yang memang luar biasa, punya hati yang luar biasa. Jangan sungkan-sungkan untuk bersama-sama, dan ingat tugas kita sebagai manusia adalah berbuat baik. Ya, kalau kita tidak dalam kondisi yang berbuat baik, ya, ada rasa iri, ada
berbuat yang salah, menjual di bawah harga itu bukan perbuatan yang baik ya, atau kita menunda-nunda itu bukan perbuatan yang baik, maka kita tidak akan ada di dalam ketenangan ya. Kembalilah kita kepada fitrah kita ya, kita adalah abdi Allah Subhanahu wa taala, kita selalu melakukan yang baik. Ingat, pekerjaan-pekerjaan yang belum baik kita perbaiki. Ya, kalau belum masuk di golongan yang ke-1, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita akan naik ke peringkat yang kedua, yang pertama, ya, insya Allah ini semua janji Allah itu tidak akan mungkir. Alhamdulillah teman-teman semua, saya bersyukur mudah-mudahan pelajaran yang luar biasa ini selalu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Indra Chandramanikam dan seluruh personal yang ada di Yasiba dan semua teman-teman yang masuk kali ini, mudah-mudahan kita bisa menyebarluaskan kembali bahwa kami ada saatnya, saat ini kami akan memberikan kajian-kajian terbaik untuk memudahkan kita semua bisa menjalankan hukum alam ini, hukum Allah yang sudah dipersiapkan untuk kita semua dengan kemudahan. Dengan prinsip yang kita pegang adalah kita harus tenang, senang, maka kita akan menang menghadapi dunia ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah teman-teman semua akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya kembalikan kepada Mbak Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ibu Yus atas waktunya, atas arahannya kepada kita semua, dan sampailah kita kepada di penghujung acara. Semoga kajian kita, kajian Enjoy Enman dengan tema menjemput rahmat Allah tanpa batas, benar-benar bisa memberikan kita energi, bisa memberikan kita petunjuk, ya. Kita berhenti sejenak untuk mencari petunjuk jalan, dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insya Allah terjawab, dan saya juga banyak mendapatkan. Saya sudah mendengar materi ini berkali-kali, tapi saya selalu mendapatkan sesuatu ya ketika mendengar materi-materi yang sumbernya dari Al-Quran. Masya Allah. Dan teman-teman mohon support, dukungan, doa untuk Yasiba. Semoga Yasiba semakin bisa berdampak, benar-benar bisa memberikan kebermanfaatan bagi keluarga besar Muslim yang miskin khususnya, dan semua keluarga besar miskin pada umumnya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di awal Maret ya Ibu Yus ya, insya Allah di awal Maret, kalau tidak tanggal 4 dan tanggal 5 atau tanggal 5 ya, di kajian awal bulan. Sekaligus kita akan memperkenalkan secara lebih dalam lagi, secara lebih jelas lagi terkait dengan program-program dan kegiatan di Yasiba, dan insya Allah untuk Ruby to Diamond, Al-Quran ini juga bisa disampaikan secara universal. Kita juga akan bertemu lagi di besok malam di tanggal 24 jam 19.30 ya, dan kita tutup ya dengan sebuah quote ya dari Imam Syafi'i rahimahullah menasihati kita, bersabarlah dengan kesabaran yang baik, tenang, senang, menang, maka alangkah dekatnya jalan kemudahan itu. Barang siapa yang merasa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah dalam semua urusan, niscaya ia akan selamat. Dan barang siapa yang membenarkan janji Allah, niscaya tidak akan tertimpa oleh musibah. Dan barang siapa yang berharap pada Allah, maka akan terjadilah seperti apa yang diharapkan. Kita akan bisa menikmati dan memaksimalkan perjuangan menjalani ujian hidup dengan baik jika kita menyadari bahwa hidup di dunia ini singkat dan terbatas, bahwa segala takdir dari Allah untuk kita tidak pernah salah, dan Allah paling tahu ujian yang mana yang paling kita mampu dan yang paling mudah membuat kita masuk ke dalam surga. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf dan salah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kita akan kembali saksikan sama-sama video profil, video latar belakang Yasiba. Mohon support, doa, dukungan, energinya. Semoga Yasiba semakin dapat memberikan kebermanfaatan, memberikan dampak, benar-benar bisa membuat kita tenang, senang, dan mencapai kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Enjoy Enman, jemput rahmat Allah tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, senang, menang. 24 jam kita mengabdikan diri pada bisnis ini.
memulai hari penuh semangat dengan kerja-kerjanya, dan menutup malam dengan doa-doa khusyuk untuk keberhasilannya. Bukan sebuah perjuangan yang terpaksa, kita sangat happy saat melakukannya. Karena kita punya 1001 mimpi yang menjadi pembakar semangat kita sehari-hari. Mimpi-mimpi yang besar bukan hanya mimpi untuk diri sendiri. Ada waktu saat kita mengingati akhir kehidupan, ingin berpulang dengan sebanyak-banyak bekal kembali ke kampung halaman, dan mempersembahkan bagi agama dan umat ini sebaik-baik hasil perjuangan. Tapi, kenapa semangat berbakti kepadanya tidak sebesar saat kita menjalankan bisnis-bisnis kita? Apakah karena kita melihat agama ini sebagai serangkaian aturan-aturan saja, sehingga tidak ada rasa saat menjalankannya? And now if we look to the Quran, we'll find that 3%, you just take all the verses in the Quran that are of a legal nature, and then count all the verses of the Quran, take the quotient, and you'll find out that about 3% of them are commands and prohibitions, divine commands and prohibitions. 97% of the Quran teaches ethics, the relationship between God and man, the purpose of life, morality, other truths as well, how to use reason and faith, the extreme importance of using reason and faith, teaches many, many major themes. Masuk semuanya ke dalam Islam. Jangan setengah-setengah, karena Islam akan mengantarkan kita kepada jalan kita menuju rumah asli kita, surga. Pada 3 Januari 2022, berkumpullah para leader pembawa perubahan. Dengan mimpi yang sama, mendirikan Yayasan Cahaya Ilmu Berkarya. Rencana kayak anu sih.